Apakah para pembesar Wahabi, khususnya yang bermukim di Indonesia, tidak pernah membaca kumpulan kitab atau bacaan yang ditulis oleh para penggagas sekte ini? Atau mungkin mereka memang sengaja untuk pura-pura tidak tahu dan berusaha menutup-nutupi fakta sejarah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azabiku semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lalu kami menyaksikan beberapa cuplikan video tanya jawab yang ada di YouTube. Isinya adalah sebuah pernyataan bahwa julukan Wahabi atau Wahabiyah penisbatannya keliru jika disandarkan pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sahabiku semua, setelah menyimak dengan seksama, dapat disimpulkan bahwa klaim tersebut didasarkan setidaknya pada 3 hal. Pertama, penisbatan Wahabiyah dianggap lebih tepat jika disematkan kepada salah satu sekte Khawarij yang dipelopori oleh Abdul Wahab bin Rustum. Salah satu pecahan dari sekte Wahhabiyah Ibadiyah yang sudah ada sejak abad kedua Hijriah. Bukan kepada sekte yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kedua, alasan yang mendasari julukan Wahabiyah lebih tepat disematkan kepada sekte Khawarij tersebut adalah karena julukan atau nisbat itu sesuai dengan nama pendirinya, yaitu Abdul Wahab bin Rustum. Sedangkan untuk sekte yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, seharusnya nisbat dan julukannya adalah Muhammadiyah, bukan Wahabiyah. Karena Wahab merupakan nama ayahnya, bukan nama dari sang pendiri sekte. Ketiga, julukan Wahabiyah tidak pernah digunakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan ulama-ulama setelahnya yang mengikuti pemikiran beliau. Adapun julukan yang biasa digunakan oleh sekte yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab adalah Salafiyah, karena ajaran-ajarannya yang mengacu pada salafus saleh. Sedangkan sebutan Wahabiyah bersumber dari orang-orang yang berseberangan dan tidak suka dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Azabiku semua yang dirahmati Allah, sepintas alasan-alasan tersebut terdengar sangat rasional dan dapat kita terima. Namun, jika kita telisik lebih dalam mengenai fakta-fakta sejarah yang ada, maka kita akan temukan distorsi yang sangat gamblang antara alasan-alasan tersebut dengan fakta sejarah yang ada. Sahabiku semua, jika kita perhatikan baik-baik penisbatan mazhab-mazhab yang ada dalam Islam, dapat kita temukan bahwa orang Arab yang memiliki kebiasaan untuk menisbatkan seorang tokoh kepada ayah, kakek, atau salah satu dari keluarganya. Di antaranya ada mazhab Hanafi, yang penisbatan mazhabnya disandarkan bukan kepada nama pendirinya, yakni Syekh An-Nu'man bin Thabit, melainkan kepada nama anaknya, Hanifah, atau biasa dikenal dalam istilah Arab dengan sebutan kunyahnya. Sahabiku semua, selanjutnya ada mazhab Hambali yang ternyata penisbatannya disandarkan kepada Hambal, kakek dari sang pendiri mazhab, bukan kepada nama Imam Ahmad itu sendiri.
Lalu ada mazhab mayoritas masyarakat Muslim Indonesia, mazhab Syafi'i, yang ternyata penisbatan nama mazhabnya ya disandarkan bukan kepada sang penggagas mazhab, ya, melainkan kepada kakek buyutnya yang bernama Asy-Syafi'i. Ya, sedangkan nama asli dari penggagas mazhab Syafi'i sendiri ya adalah Al-Imam Muhammad bin Idris, bukan Asy-Syafi'i. Ya, dan sahabiku semua, masih banyak lagi contoh lainnya dari mazhab yang penisbatannya tidak disandarkan kepada nama pendirinya. Ya, seperti mazhab Asy'ari, Maturidi, dan lain-lain. Ya. Ya, sahabiku semua yang dirahmati Allah, maka dapat kita simpulkan bahwa klaim keliru ya, atas penisbatan julukan Wahabi kepada mendiang ayah dari pendiri sekte Wahabi yang merupakan klaim yang tidak tepat dan ya tanpa dasar. Ya. Ya, sahabiku semua, lalu bagaimana dengan alasan bahwa nama Wahabiyah bersumber tak lain dari pihak yang berseberangan dan tidak suka dengan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, ya, serta tidak pernah ya digunakan olehnya maupun pengikutnya. Ya, sahabiku semua, alasan atau klaim ini merupakan klaim yang sangat-sangat mengherankan. Ya. Apakah para pembesar Wahabi, khususnya yang bermukim di Indonesia, ya, tidak pernah membaca kumpulan kitab atau bacaan yang ditulis oleh para penggagas sekte ini? Atau mungkin mereka memang sengaja ya untuk pura-pura tidak tahu dan berusaha menutupi fakta sejarah ini? Wahai saudaraku, jika kita menengok salah satu mausu'ah Wahabi, yakni kitab Ad-Durar As-Saniyah fi Al-Ajwibah An-Najdiyah, ya, yang berisi kumpulan kitab-kitab dan risalah-risalah yang dikarang oleh para pembesar Wahabi, ya, maka akan kita temukan fakta bahwa penggunaan sebutan Wahabi sangat jelas dan gamblang digunakan oleh mereka. Bahkan dengan penuh rasa bangga. Ya. Salah satunya terdapat pada risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Latif ya, kepada penduduk Yaman ya, untuk menjelaskan akidah penduduk Najd. Ya. Sebagian orang sudah mendengar kehadiran kami, kelompok Wahabiyah. Namun mereka belum mengetahui siapa kami sebenarnya. Dan banyak menyematkan kepada kami. Apa-apa yang sebenarnya tidak kami ajarkan. Ya, sahabiku semua, penulis risalah di sini secara gamblang menggunakan nama Wahabi tanpa ada rasa keberatan sama sekali untuk menisbatkan nama Wahabi kepada diri mereka sendiri. Ya. Lalu mengapa para Wahabi mu'asirin enggan untuk menggunakan nama ini? Ya, sahabiku semua. Kemudian masih itu dalam Ad-Durar As-Saniyah. Ya. Ada satu risalah yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Sahman. Salah satu pembesar Wahabi yang dia beri judul Ar-Rad ala man ankara ala ahlu ad-da'wah al-wahabiyah. Ingkaruhum ya, asyirk, yang kurang lebih artinya itu bantahan bagi orang yang menentang para dai Wahabi yang membasmi kemusyrikan. Ya, ya, sahabiku semua, salah seorang pembesar Wahabi ya, juga itu menyebutkan dalam bantahannya atas Syekh Abdul Latif bin Abdul Muhsin ya, As-Suhaf, ya, kalian ya, telah mengabaikan semua ajaran kami dan mengatakan bahwa ini ya, merupakan agama Wahabi. Ya. Memang betul, alhamdulillah, inilah agama kami. Ya, sahabiku semua, jelas sekali ya bahwa penulis risalah ini tidak menampik sama sekali penamaan sekte mereka dengan
Wahabi. Ya. Berbanding terbalik dengan keadaan para Wahabi Mu'asirin. Yang menentang penamaan ini. Ya. Dan ternyata terdapat sebuah fatwa dari Syekh bin Baz, ya, yang menyoalkan penamaan Wahabi ini. Ya, Syekh bin Baz menjawab pertanyaan yang isinya ya, tentang tanggapannya atas pelabelan Wahabi ya, kepada kebanyakan ulama Saudi. Ya, sabi semua, alih-alih membantah, Syekh bin Baz malah justru mengamininya. Ya, ini merupakan lakob atau julukan, kata beliau, yang masyhur untuk para ulama Tauhid Najd. Dan julukan ini dinisbatkan kepada Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Maka Wahabi adalah sebuah julukan yang agung dan mulia. Ya. Dan barang siapa yang tersemat padanya julukan ini, maka berarti dia merupakan salah seorang ahli tauhid. Ya, sahabat kesuman rahmati Allah. Lalu setelah fakta-fakta tersebut menjawab dan mematahkan semua klaim yang dibawa oleh para Wahabi Mu'asirin, ya, apa sebenarnya tujuan mereka mengganti sampul Wahabi dengan Salafi? Menurut Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, ya, pergantian sampul Wahabi dengan nama Salafiyah ini timbul disebabkan oleh rasa jenuh mereka ya, terhadap nama Wahabiyah itu sendiri. Ya. Karena nama ini memberikan kesan bahwa pondasi sekte ini berujung hanya sampai kepada pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab saja. Ya, sehingga ya kalimat Salafiyah dipilih sebagai nama baru. Ya. Agar apa? Agar orang-orang mengira bahwa ajaran yang dibawa sekte ini tidak terhenti hanya sampai pendirinya saja, melainkan tersambung sampai kepada salafus saleh. Ya. Ya, sehingga timbul kesan ya, bahwa dalam membangun sekte ini mereka berpatokan dengan akidah, pemikiran ya, dan metode ulama salaf. Ya. Ya, sabi kesemuan rahmati Allah, ya, maka jangan heran jika dewasa ini kita temukan banyak dari pendakwah Wahabi Mu'asirin ya, yang malu-malu ya untuk memakai sampul lama ya, julukan Wahabi sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu mereka. Ya, ya sahabat semua, rahmati Allah, mungkin itulah Pak kami sampaikan. Ya, sekiranya video yang bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.